Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Di tengah gempuran tren seperti skena, culture, dan yang lainnya, serta di tengah gempuran media sosial hari ini, pernah nggak kita mikir, apakah nenek moyang kita itu memiliki panduan hidup untuk hidupnya yang lebih baik lagi? Jawabannya ada sih. Dan itu telah dibuat ratusan tahun yang lalu oleh seseorang yang cendekiawan dan sangat berjasa. Halo semuanya, selamat datang di video resensi buku saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Raffi Nova Sakif dari SMA IT Insan Kamil Karanganyar. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu masterpiece sastra spiritual Jawa klasik, yaitu Serat Wedatama, yang ditulis oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya atau KGPAA Mangkunegaran yang keempat. Mari kita bahas kenapa buku ini masih sangat relevan dan sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Sebelum masuk ke isinya, mari kita kenali dulu identitasnya. Pasti kalian bertanya-tanya, Wedatama itu artinya apa sih? Kok kayaknya kuno banget namanya? Nah, saya kasih tahu dulu ya. Wedatama itu berasal dari dua kata. Kata yang pertama yaitu Weda, yang artinya ajaran, dan Tama, yang artinya kebaikan utama. Jadi secara harfiah, Wedatama ini artinya adalah ajaran tentang kebaikan utama. Nah, karya ini ditulis pada abad ke-19 oleh Mangkunegaran keempat, seorang raja sekaligus budayawan besar dari Pura Mangkunegaran, Surakarta. Karya ini awalnya berbentuk bait-bait tembang Majapahit, dan karya ini ditulis sebagai petuah untuk anak cucu serta prajurit kerajaan. Tetapi lambat laun karya ini menjadi petuah bagi seluruh masyarakat Surakarta, bahkan seluruh masyarakat Jawa. Masuk ke dalam struktur dan isi bukunya, Serat Wedatama terbagi menjadi beberapa bagian tembang Majapahit utama, yaitu Pangkur, Sinom, Pocong, Gambuh, dan Kinanti. Setiap bagian pasti memiliki pesan moral tersendiri yang sangat mendalam. Nah, teman-teman, secara umum ada 3 pilar utama yang dibahas dalam naskah ini. Yang pertama, kritik terhadap sifat manusia. Serat Wedatama secara tajam menyentil orang-orang yang gemar menyombongkan diri dan merasa dirinya tahu atas segalanya, tetapi kosong secara spiritual. Dan yang kedua, yaitu pengendalian hawa nafsu. Serat Wedatama mengajarkan bagaimana pentingnya introspeksi diri atau mawas diri, dan mengajarkan bagaimana caranya mengendalikan hawa nafsu. Dan yang ketiga, pencarian ketenangan jiwa. Di bab terakhir, kita diajarkan bagaimana caranya berserah diri kepada Sang Pencipta dan bagaimana caranya mendapatkan ketenangan secara batin. Nah, teman-teman, yang menarik dari penulisan dari Mangkunegaran keempat ini adalah beliau menuliskan secara puitis tetapi tetap tegas. Beliau tidak ragu untuk memberikan sindiran-sindiran halus supaya bisa mengetuk hati para pembacanya. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat dari kacamata pembaca yuk, apa aja sih kelebihan dan tantangan dalam membaca Serat Wedatama. Kelebihan yang pertama adalah dari segi bahasa, yaitu keindahan bahasa yang sangat luar biasa. Setiap baitnya seperti memiliki arti yang sangat mendalam, seperti memiliki filosofi yang sangat mendalam. Dan yang kedua adalah ajakan untuk kedamaian dan bersifat rendah hati itu bersifat universal, bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang seseorang. Nah, tantangan dalam membaca Serat Wedatama adalah karena Serat Wedatama ini aslinya berbahasa Jawa kuno yang berbentuk tembang. Bagi para pembaca awam atau generasi muda dianjurkan untuk menggunakan terjemahan atau alih bahasa yang tepat supaya tidak merusak makna dari Serat Wedatama, serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merenungi dan memahami setiap arti setiap bait dari Serat Wedatama. Sebagai kesimpulan, Serat Wedatama bukan sekedar buku atau naskah kuno yang berdebu di perpustakaan. Di tengah dunia modern yang penuh dengan masalah ini, Serat Wedatama hadir sebagai rem yang mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang lurus.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, salah ucap, salah tingkah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.